Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan coba bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya tujuan dari bulan Ramadan? Kita akan lihat dari sebuah sudut pandang yang mungkin bisa mengubah cara kita memandangnya selama ini. Kita mulai dari sebuah pengakuan yang jujur banget dari Panji Pragiwaksono. Dia bilang selalu saya lakukan, namun kosong maknanya. Ini soal ibadah yang udah jadi rutinitas, tapi rasanya kok hampa. Nah, ini kan jadi pertanyaan kita semua ya. Apa benar puasa itu cuma soal nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib? Atau jangan-jangan kita semua melewatkan inti dari ibadah yang luar biasa ini? Panji, dalam obrolan yang jadi sumber kita ini, menyuarakan sesuatu yang mungkin banyak dari kita juga rasakan. Dia nggak pernah bolong puasa, tapi seringkali rasanya ya cuma sekedar rutinitas saja, nggak ada makna yang lebih dalam. Dan emang perasaan ini umum banget. Waktu kecil, kita puasa karena disuruh. Begitu dewasa, kita mulai cari-cari. Sebenarnya apa sih tujuan spiritual di balik semua ini? Rasanya kayak ada yang nggak nyambung gitu. Oke, untuk menemukan maknanya, kita perlu mundur sedikit nih. Kita harus paham dulu, kenapa sih bulan ini bisa jadi bulan yang paling suci? Jawabannya, ternyata dimulai dari kalender. Pernah bingung kan, kenapa Ramadan tanggalnya maju terus tiap tahun? Nah, ini dia jawabannya. Kalender yang kita pakai sehari-hari, Masehi, itu patokannya matahari. Jadi tanggalnya tetap. Sedangkan kalender Islam itu patokannya pergerakan bulan. Makanya dia selalu bergeser. Kira-kira 11 hari lebih cepat setiap tahunnya. Ini detail kecil tapi penting banget. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kenapa Ramadan itu suci? Ternyata bukan karena puasanya. Ramadan jadi bulan yang paling suci karena ini adalah bulan saat Al-Quran pertama kali diturunkan. Fokusnya di Al-Quran. Nah, pemahaman baru ini, bahwa Ramadan itu bulannya Al-Quran, membawa kita ke satu kesalahpahaman yang sangat umum. Dan kalau kita paham ini, cara kita melihat puasa bisa berubah total. Apa kesalahpahaman terbesar itu? Yaitu anggapan bahwa Ramadan adalah bulan puasa. Ya, kita memang puasa di bulan Ramadan, tapi menurut sumber kita, itu bukanlah acara utamanya. Nah, ini pertanyaan paling pentingnya. Kalau Ramadan itu bulan Al-Quran, kenapa kita merayakannya dengan puasa? Kenapa nggak dengan cara lain? Di mana hubungannya? Disinilah kita mulai memahami peran puasa yang sebenarnya. Ini bukanlah tujuan akhir, tapi puasa adalah sebuah alat. Alat untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Buktinya ada di Al-Quran sendiri. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Ramadan didefinisikan sebagai bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jelas banget kan? Definisi utamanya adalah tentang Al-Quran, bukan tentang puasa. Ada kutipan yang keren banget dari Ustadz Felix Xiao yang merangkum semua ini. Dia bilang, puasa itu adalah efek kolateral daripada Al-Quran. Istilahnya keren ya, efek kolateral atau efek sampingan. Jadi puasa itu bukan acara utama, tapi efek dari acara utamanya, yaitu interaksi dengan Al-Quran. Coba deh kita urutkan logikanya. 1. Tujuan utama di bulan Ramadan adalah untuk terkoneksi secara mendalam dengan Al-Quran. 2. Untuk bisa fokus mendalam, kita harus menghilangkan semua gangguan. 3. Nah, puasa itu adalah cara paling efektif untuk menghilangkan gangguan fisik terbesar kita, makanan, minuman, dan hasrat lainnya. Analoginya gampang banget. Bayangin seorang anak kecil lagi asyik banget main game atau baca buku. Saking asyiknya, diajak makan sama ibunya sampai nggak denger. Dia lupa kalau dia lapar. Nah, harusnya interaksi kita sama Al-Quran di bulan Ramadan itu bisa seasyik itu. Atau kalau mau analogi lain yang seru, bayangin ruang waktu hiperbolik di film Dragon Ball. Tempat para tokohnya latihan intensif. Nah, Ramadan itu ibarat ruang latihan spiritual kita. 1 bulan kita digembleng supaya kita punya bekal spiritual dan kekuatan untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Oke, konsep ini keren banget. Tapi, kita semua tahu, ada satu isu praktis yang muncul tiap tahun. Kenapa sih tanggal mulai puasa bisa beda-beda? Ternyata jawabannya itu ada di sejarah. Perbedaan ini pada dasarnya berakar dari cara para ulama menafsirkan perintah Nabi. Pandangan mayoritas bilang, kalau satu orang aja di dunia ini sudah melihat hilal atau bulan baru, maka itu berlaku untuk seluruh dunia. Semua mulai puasa bareng. Nah, ada juga pandangan lain, terutama dari mazhab Syafi'i zaman dulu, yang punya pendekatan berbeda. Dulu kan komunikasi masih pakai kuda, lambat banget. Nggak mungkin orang di Arab bisa ngabarin orang di Indonesia dalam semalam. Makanya, dibuat aturan praktis. Setiap jarak sekitar 120 km, harus ada yang melihat bulan baru secara lokal. Yang menarik, sekarang aturan ini seringnya diterapkan berdasarkan batas negara, bukan lagi soal jarak. Jadi, apa intinya?
Perbedaan tanggal mulai Ramadan ini bukanlah sebuah kesalahan. Ini adalah hasil dari perdebatan para ulama yang sama-sama sah. Dua-duanya punya dasar, dua-duanya benar, hanya pendekatannya saja yang berbeda. Pada akhirnya, setelah kita membingkai ulang pemahaman ini, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau sekarang kita tahu bahwa puasa hanyalah sebuah alat, pertanyaannya adalah, bagaimana kita akan menggunakan alat ini untuk benar-benar terhubung dengan Al-Quran di bulan Ramadan tahun ini? Ini jadi renungan buat kita semua.